Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan menceritakan kasus yang cukup unik di mana tubuh korban tidak dapat ditemukan oleh polisi, namun pelaku tertangkap dan sedang menjalani hukumannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I am beside myself that not only have I lost my wife and the mother of my children, but I don't have people hugging me and telling me how much they want to help me. I have police saying you did it. Janet Gail Levin lahir pada tanggal 20 Februari 1963. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Lawrence dan Caroline. Cita-citanya adalah menjadi seorang seniman seperti ilustrator majalah. Setelah berkuliah di University Nashville yang prestisius, di mana dia menjadi wakil presiden di kelasnya, dia juga diterima berkuliah di University of Michigan yang juga adalah alma mater dari ayahnya. Teman sekamar Janet memperkenalkannya dengan Perry March di tahun keduanya berkuliah dan keduanya kemudian menjadi tak terpisahkan. Perry adalah seorang murid yang pintar dari keluarga sederhana. Setelah lulus, Perry pergi ke Chicago untuk bekerja sebagai pialang saham. Janet ikut pindah bersamanya ke sana sambil mengambil kelas seni di Institut Seni. Janet kemudian meminta orang tuanya untuk membantu membayarkan uang kuliah Perry di sekolah hukum. Pasangan ini kemudian menikah pada tahun 1987. Orang tua Janet membelikan pengantin baru ini sebuah rumah. Perry lulus setahun kemudian dan terlepas tawaran dari firma terkemuka di New York, dia memilih untuk bekerja di Bass, Berry & Sims, sebuah firma di Nashville yang berspesialisasi dalam masalah keuangan. Janet juga mulai bekerja sebagai seorang ilustrator buku anak-anak. Anak pertama mereka, seorang putra bernama Samson, lahir pada tahun 1990. Arthur March, yaitu ayah dari Perry, datang untuk tinggal di Nashville sekitar waktu itu. Setelah rumahnya disita, ayah Janet membeli properti itu dari bank dan meminjamkannya kepada ayah menantu laki-lakinya. Ketika Arthur benar-benar datang ke Nashville, keluarga Levin membiarkannya tinggal di rumah mereka dan juga meminjamkan uang kepadanya. Di tahun 1991, Perry menghadapi kemunduran dalam karirnya. Seorang paralegal di firma menemukan surat ketikan tanpa nama di mejanya yang ditulis oleh seorang pengagum rahasia yang memuji tubuhnya dan mengatakan kalau itu sangat memikatnya. Penulis membayangkan melakukan seks oral kepadanya untuk waktu yang lama. Penulis mengaku bahwa dia sudah menikah dan meskipun sebelumnya tidak memahami pria yang melakukan perselingkuhan, dia melakukannya sekarang meskipun dia masih mencintai istrinya. Dengan bantuan penyelidik, perusahaan memasang kamera tersembunyi yang memantau tempat penulis meminta wanita itu untuk meninggalkan catatan jika dia tertarik untuk berselingkuh dengannya. Yang setelahnya diketahui kalau itu adalah Perry dan dia dihadapkan pada pilihan untuk mengundurkan diri atau dipecat. Perry setuju untuk membayar wanita tersebut sebesar $25.000 selama 4 tahun ke depan untuk menghindari tuntutan pelecehan seksual terhadap dirinya dan perusahaan. Perry tentu saja merahasiakan pembayaran itu dari Janet. Di tahun 1993, Perry mengaku kepada ibu mertuanya bahwa pernikahannya dengan Janet mengalami masalah. Karir Perry akhirnya berlanjut di Levin Orr, yaitu firma dari ayah mertuanya, di mana dia mewakili beberapa klien terkenal lokal seperti pemilik klub malam dan terkadang melakukan pekerjaan pro bono untuk pusat komunitas Yahudi kota. Janet melanjutkan karir artistiknya, sering makan siang sendirian di restoran lokal tempat dia bekerja dengan buku sketsanya. Dia selalu menyendiri, menjauh dari teman-temannya, dan tidak membicarakan pernikahannya secara rinci dengan mereka. Meskipun beberapa orang mengatakan kalau dia terkadang terlihat depresi. Di tahun berikutnya, Janet melahirkan seorang putri yang diberi nama Sipora, seperti nama ibu mertuanya yang telah meninggal jauh sebelum dia bertemu dengan suaminya.
Mereka merasa kalau ini sudah waktunya untuk memindahkan keluarga mereka yang sedang bertumbuh ke rumah yang lebih besar. Dan mereka membeli tanah seluas 4 hektar di pinggiran Forest Hills. Di tahun 1995, mereka membangun rumah batu senilai 650.000 US dollar sesuai kemauan Janet. Pada tanggal 15 Agustus, ada 2 orang tukang perabot yang bekerja di rumah itu. Mereka datang pada sore hari untuk memasang 2 meja di dapur dan mengencangkan keran di wastafel. Janet mengawasi mereka dengan cermat, sementara Perry bermain dengan anak-anak. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dalam waktu 1 jam dan pergi dari rumah. Dan mereka adalah orang terakhir selain keluarga Janet yang melihat Janet dalam keadaan hidup. Di sekitar pukul 9 malam, Perry menelpon keluarga dan teman-temannya, memberitahu mereka bahwa Janet pergi berlibur sendirian selama 12 hari. Meninggalkan dia dan anak-anak di rumah. Keesokan paginya, ketidakhadiran Janet diketahui oleh beberapa pengunjung rumah itu. Tukang bersih-bersih tiba untuk jadwal rutin pembersihan rumahnya di pagi hari. Dia kemudian bersaksi bahwa tampaknya rumah tersebut telah dibersihkan dan bahwa Perry menyuruhnya untuk tidak membersihkan ruang bermain anak-anak. Perry menjelaskan ketidakhadiran Janet dengan mengatakan kalau dia pergi ke California dalam perjalanan bisnis. Ketika pengasuh paruh waktu keluarga tiba, Perry juga memberitahunya bahwa Janet telah pergi ke California. Pengasuh itu menjadi bingung dan mengatakan kalau setiap kali Janet bepergian jauh, dia selalu memberitahunya terlebih dahulu dan meninggalkan instruksi. Juga ada seorang teman Janet bernama Marissa Moody yang sudah berjanji dengannya akan membawa anaknya bermain di pagi itu. Namun saat dia tiba di sana, tidak ada yang menyambutnya di rumah itu. Rumah itu kosong, hanya ada anak Janet dan pengasuhnya di halaman samping. Dan dia melihat ada sesuatu hal yang janggal, di mana ada gulungan karpet besar yang disenderkan di tembok. Dan saat beberapa jam kemudian, dia datang untuk menjemput anaknya pulang, gulungan karpet itu telah menghilang. Perry memberitahu orang tua Janet kalau Janet pergi berlibur sendirian dan dia meninggalkan daftar tugas untuk Perry lakukan selama dia pergi. Namun menjelang minggu malam, di tanggal 17 Agustus, ibunya itu mulai khawatir karena Janet tidak pernah meninggalkan anak-anaknya begitu lama tanpa memberitahu siapapun. Dia ingin menelpon ke polisi, tetapi Perry membujuk keluarga Levins untuk menunggu selama 12 hari. Pada tanggal 29 Agustus, 2 minggu berlalu, barulah keluarga Levins melaporkan ke Departemen Kepolisian bahwa Janet telah menghilang. Detektif memeriksa rumah sakit setempat dan kartu kredit serta rekening bank Janet, tetapi tidak menemukan jejaknya dimanapun. Terobosan pertama dalam kasus ini terjadi seminggu kemudian pada tanggal 7 September ketika mobil Volvo Janet ditemukan berada di tempat parkir sebuah kompleks apartemen kira-kira berjarak 8 km dari rumahnya. Di dalam mobil itu ada sebagian besar barang yang menurut Perry diambil Janet ketika dia pergi dari rumah. Detektif yang memproses Volvo tersebut kemudian bersaksi bahwa ada lapisan debu dan serbuk sari di bagian luar mobil, menunjukkan bahwa mobil tersebut telah diparkir di sana, tidak digunakan selama beberapa waktu. Juga ada sarang laba-laba di bagian roda, dan ketika roda itu dilepas, ditemukan ada bagian yang berkarat, dan hal itu semakin memperkuat anggapan ini. Di dalam mobil itu, polisi menemukan dompet dengan identitas Janet, kartu kredit, paspor, dan uang tunai sebesar $11. Juga ditemukan koper berisi pakaian dan tas kanvas kecil berisi perlengkapan mandi. Koper abu-abu yang menurut Perry dibawa oleh Janet tidak ditemukan di dalam mobil itu. Dan kasus ini berubah dari kasus orang hilang menjadi penyelidikan pembunuhan. 5 hari kemudian, kepolisian memperoleh surat perintah penggeledahan rumah Perry. Dilakukan pencarian besar-besaran di area properti itu. Di dalam rumah mereka menemukan bahwa hard drive komputer Janet telah dicabut secara paksa dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Polisi juga menggeledah mobil Jeep Perry dan detektif yang sama yang menggeledah Volvo Janet kemudian bersaksi bahwa bukti rambut dan serat ditemukan dari kursi belakang. Dia mengakui dalam pemeriksaan silang bahwa kendaraan tersebut tampaknya tidak dibersihkan baru-baru ini, tetapi mengatakan dia mencium bau semacam pembersih atau disinfektan yang sangat kuat. Polisi membawa helikopter angkatan darat, penyelam, anjing pelacak, dan perangkat pencitraan termal saat mereka mencari tubuh Janet di hutan di daerah itu.
Pengacara Perry memberitahu polisi bahwa kliennya tidak akan lagi bekerja sama dengan mereka dan bahwa mereka memerlukan surat perintah untuk penggeledahan propertinya di masa mendatang. Kecurigaan semakin dalam pada bulan November ketika Perry tidak menghadiri upacara peringatan Janet karena dia merasa kalau Janet mungkin masih hidup. Polisi semakin mencurigai Perry, ditambah dia tidak tampak sedih saat istrinya menghilang. Suatu sore Perry terlihat sedang duduk-duduk di teras rumahnya sambil makan makanan Itali dan merokok. Dan dia dengan cepat menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus hilangnya istrinya itu. Alih-alih sembunyi, dia malah tampil di media menyatakan ketidakbersalahannya. Perry kemudian membawa anak-anaknya ikut pindah ke Chicago, di mana dia menyewa sebuah rumah dan membawa sebagian besar harta bersamanya. Pada saat Perry meninggalkan area Nashville, orang tua Janet semakin yakin kalau menantunya itu menyembunyikan sesuatu. Polisi menemukan bukti baru bahwa pada tanggal 21 Agustus, Perry pergi ke toko ban lokal dan membeli ban baru untuk mobil jeepnya. Pemilik toko ban itu memberitahu polisi bahwa ban mobil Perry masih dalam kondisi sangat baik, dan dia tidak mengerti mengapa Perry menginginkannya untuk diganti. Bukti lain yang ditemukan saat Ibu Janet menemukan 2 amplop dengan logo perusahaan yang berisi surat yang diketik yang ternyata adalah salinan asli yang dikirimkan Perry ke paralegal Basbury pada tahun 1991. Melihat itu, Carolyn segera menelpon polisi. Mereka pun berteori bahwa mungkin Janet telah menemukan ini, menanyakan kepada Perry dan menuntut cerai di malam itu yang menyebabkan pertengkaran terjadi. Perry pada akhirnya membawa kedua anaknya untuk tinggal di Meksiko di sebuah kota kecil dekat Guadalajara. Dia tinggal di sana bersama dengan ayahnya yang sudah tinggal di Meksiko selama beberapa tahun. Perry tetap masih mau tampil di media lokal Nashville, mengatakan kalau dia masih berharap suatu saat nanti bisa menemukan Janet. Di Meksiko, Perry menikah lagi dengan seorang wanita bernama Carmen. Sedangkan di Amerika, kedua orang tua Janet berjuang untuk bisa mendapatkan hak asuh atas cucu mereka. Dan di bulan Mei tahun 2000, hakim memberikan hak asuh sementara kepada mereka. Tubuh Janet belum ditemukan juga dan 2 detektif di regu kasus dingin mulai menyelidiki hilangnya Janet lagi. Pada akhir tahun 2004, kedua detektif dan jaksa penuntut mulai secara diam-diam memberikan bukti yang memberatkan Perry kepada dewan juri. Setelah mendengarkan kesaksian dari 59 orang, dakwaan itu dikembalikan atas tuduhan pembunuhan tingkat kedua, perusakan barang bukti, dan penyalahgunaan tubuh tak bernyawa. Pada bulan Agustus tahun 2005, Perry ditangkap dan dibawa ke Bandara Internasional Guadalajara untuk diterbangkan ke Los Angeles. Setelah mendarat, otoritas Meksiko menyerahkannya kepada FBI dan dia ditangkap atas tuduhan yang telah didakwakan kepadanya. Keluarga Levins memperakasai tindakan lain untuk hak asuh penuh cucu mereka yang akhirnya berhasil. Di pesawat menuju ke Nashville, Perry mengatakan dia bersedia untuk mengaku bersalah jika dia bisa mendapatkan hukuman tidak lebih dari 7 tahun. Jika kesepakatan seperti itu dicapai dengan penuntutan, dia berjanji untuk jujur sepenuhnya. Dalam tahanan, Perry menceritakan kejadian di malam itu kepada sesama napi. Di malam itu, dia dan Janet berdebat tentang perselingkuhan Perry dan Janet pun meminta cerai. Tak lama perkelahian itu mulai mengarah ke arah fisik. Dan Perry akhirnya memukul kepala Janet dengan kunci pas dan mengklaim kalau dia telah membuang tubuhnya dengan membakarnya dan menuangkan abunya ke dalam danau. Perry adalah penjahat yang dihukum bahkan sebelum persidangan pembunuhannya dimulai. Pada April 2006, dia dinyatakan bersalah telah menggelapkan uang sebesar 23.000 US dollar dari perusahaan ayah mertuanya selama 2 tahun sebelum Janet menghilang. Dan 2 bulan kemudian, dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan konspirasi. Hampir 10 tahun setelah hilangnya Janet, persidangan Perry akhirnya dimulai. Jaksa menghadirkan beberapa bukti forensik dan pernyataan yang memberatkan yang dibuat oleh Perry sendiri. Para pekerja di rumah bersaksi tentang apa yang mereka lihat di rumah itu di pagi hari. Penyelidik juga mengatakan kalau mereka menemukan rambut di mobil Perry yang DNA-nya konsisten dengan sampel yang diambil dari sikat rambut Janet. Dan juga sampel fiber yang ditemukan di bagian belakang mobil Jeep Perry yang konsisten dengan serat karpet dan warnanya cocok dengan permadani oriental dari rumah itu. Juri juga diperlihatkan rekaman video deposisi
yang diberikan oleh Arthur March yang menerima kesepakatan pembelaan atas tuduhan konspirasi pembunuhan dengan pengurangan hukuman sebagai imbalan untuk memberikan bukti yang memberatkan putranya. Dia juga mengkonfirmasi lebih lanjut bahwa benar Perry telah membunuh Janet di malam itu dan mengatakan bahwa dia telah membuang hard drive komputer di hutan atas perintah Perry. Setelah itu dia memberikan perincian pertama tentang apa yang telah dilakukan dengan tubuh Janet. Beberapa minggu setelah pembunuhan, dia mengubur tas, pakaian Janet dan sisa-sisa kerangkanya. Dia tidak dapat menemukan lokasi itu lagi ketika jaksa membawanya setelah kesepakatan pembelaannya, namun jaksa tetap menganggap kalau pernyataan Arthur itu kredibel. Sidang berlangsung selama seminggu sebelum akhirnya juri mencapai keputusan setelah 10 jam pertimbangan. Mereka menemukan Perry bersalah atas semua tuduhan. Dan 3 minggu kemudian, Perry dijatuhi hukuman atas semua kejahatan yang dia lakukan. Perry menerima total 56 tahun di penjara. Hukuman 5 tahun untuk pencurian akan berjalan bersamaan dengan 24 tahun untuk konspirasi pembunuhan. Setelah itu akan menjadi hukuman 32 tahun berturut-turut untuk pembunuhan tersebut. Pada hari yang sama saat Perry dihukum, ayahnya juga ikut dihukum. Pada saat dia membuat kesepakatan pembelaannya, pengacaranya dan jaksa federal telah setuju bahwa dia akan menjalani hukuman 18 bulan dengan periode pembebasan yang diawasi lebih lama sesudahnya. Namun hakim menolak kesepakatan itu dan mendukung hukuman selama 5 tahun. Namun 3 bulan kemudian pada tanggal 21 Desember, Arthur meninggal di Pusat Kesehatan Penjara Federal di Fort Worth, Texas. Perry dan pengacaranya mengajukan banding atas hukumannya, namun pengadilan menolak banding itu. Bahkan di Juli 2011, pengadilan menolak izin untuk mengajukan banding atas kasus tersebut ke Mahkamah Agung. Dengan tidak adanya kemungkinan lebih lanjut untuk naik banding di Pengadilan Tinggi Negara bagian, Perry beralih ke Pengadilan Federal dan menuliskan sebuah petisi. Pada bulan Juni 2013, kedua petisi itu ditolak juga. Perry saat ini menjalani hukumannya di Kompleks Permasyarakatan Morgan County di luar Wartburg. Dia mengatakan kepada media bahwa dia menyumbangkan waktunya di perpustakaan hukum penjara, membantu narapidana lain dengan permohonan mereka. Dan dia tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hingga tahun 2038. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!